Silakan duduk. Shalom. Saya mau tanya, siapa yang pernah baca buku dan mendengar kesaksian tentang saya? Angkat tangan coba. Oh. Yang belum pernah, angkat tangan. Nah, yang bingung, angkat tangan. Suatu kali saya dipanggil sama Danjen Kopassus Pramono Edi Wibowo. Waktu itu dipanggil menghadap di Cijantung. Beliau bertanya sama saya, Pak Daud, apakah ilmu hitam itu ada dan santet itu ada? Saya ngomong sama jenderal, izin jenderal, ada. Dan ilmu hitam itu memang ada. Apakah Anda bisa membuktikan bahwa ilmu hitam itu ada? Di situ saya bingung. Kalau saya buktikan, berarti saya kumat lagi. Nah, tapi saya ngomong bisa dibuktikan. Wah, saya berdoa waktu itu. Tiba-tiba saya lihat ada cahaya cepat sekali. Syap. Langsung saya doa, dalam nama Yesus. Syap. Cahaya itu berubah jadi paku. Tepat di dahi jenderal ini. Langsung gini. Ini apa Pak Daud? Itulah ilmu hitam, santet. Siapa pengirimnya? Namanya ini, alamat ini. Kok bisa tahu Pak Daud? Dulu bekas tukang santetnya. Langsung, Pak Daud, siap. Kenapa Anda dipanggil? Anda diminta untuk menjaga presiden. Saya tahu kamu adalah keturunan dari si setan kober, pembunuh tercepat tanpa jejak. Makanya kami mengundang Anda untuk menjaga presiden, untuk mengamankan NKRI. Apakah kamu siap untuk negara menjaga presiden? Saya akan lakukan apa yang terbaik untuk negara. Setelah itu saya langsung ajudannya dipanggil. Ajudan, wah, kalau Pak Daud dulu belum bertobat gimana ya? Lawan kita bisa habis. Langsung ajudan ngomong gini, tapi kalau lawan kita yang megang dia dulu gimana Cinta? Kita yang habis. Karena dia betul-betul pembunuh tanpa jejak. Bayangkan, dijaga apapun tetap shot gitu. Nah, saudara, 10 tahun saya menjaga Presiden SBY untuk mengamankan presiden sebelum presiden kunjungan dimanapun tempat, untuk menghilangkan untuk satu bidang, penangkal ilmu hitam. Nah, ini kesaksian saya bagaimana saya bertobat. Nah, saya orang Blasteran, papa saya orang Chinese, mama saya ibunya Jawa, ayahnya Cina. Jadi saya 75% Chinese, 25% Jawa. Nah, dari keluarga Jawa inilah mamah punya ibu, yaitu nenek saya. Nenek ini punya ibu lagi, kakek nenek buyut. Keluarga dari kakek nenek buyut inilah kakek nenek guru saya. Kakek saya terkenal dengan tokoh aliran putih, namanya Sapu Angin. Terkenal dengan ilmu saipi angin pindah tempat. Dan terkenal dengan ilmu kebal, aji lembu sekilan, jedor jengtal. Dan terkenal dengan ilmu panglemunan, ilmu menghilang. Selama saya belum bertobat, saya tidak pernah bayar bis dan angkot. Setelah bertobat baru bayar. Nah, karena dulu saya mempelajari ilmu hitam, sampai sekarang saya masih diminta bantuan untuk aparat polisi dan militer di Indonesia. Kakek saya tokoh aliran putih, nenek saya tokoh aliran hitam. Terkenal dengan nama si setan kober, pembunuh tercepat tanpa jejak. Dan dia kalau membunuh orang, anak cucu dibunuh semua. Nah, dan dia terkenal dengan santet, membunuh jarak jauh. Kakek nenek buyut saya mengalami susah mati kalau ilmunya tidak diturunkan. Dan yang bisa menurunkan ilmunya adalah seseorang yang memiliki hari kelahiran weton setupaing, weton tertinggi, weton Jawa 99. Di antara 5 bersaudara laki semua, saya anak nomor 2, lahir di weton setupaing. Karena itulah sejak usia 9 tahun saya dididik dan dilatih untuk menjadi seorang dukun. Di situ guru saya mengajarkan sama saya, sebelum kekuatan mistik itu diturunkan,
Kamu harus memiliki kemampuan, kekuatan fisik melebihi manusia normal. Karena ingat, kalau kamu tidak dilatih fisik kamu pasti gila. Maksud guru gimana? Kekuatan manusia normal itu segini. Kekuatan roh itu segini. Kalau ini masuk langsung, kamu pasti gila. Tidak kuat saraf kamu. Kamu harus dilatih dulu fisik kamu. Usia 9 tahun, sebelum kekuatan mistik itu dimasukkan, kamu harus memiliki fisik kekuatan 2 kali melebihi manusia normal. Wah, gimana caranya? Kalau kamu ingin menjadi yang terkuat, harus menjadi yang paling menderita. Di situ usia 9 tahun, disitulah saya pertama kali dilatih bela diri dulu sama kakek saya. Apa yang harus saya lakukan guru? Untuk melatih kekuatan kamu melebihi kekuatan manusia biasa, kamu harus kuda-kuda kuat, fisik kuat. Itu saya masih ingat, usia 9 tahun SD saya masih ingat. Itu disuruh duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri, tendang sehari 100 kali. Ya, saudara pasti bingung, duduk berdirinya model kayak apa? Kan itu dah, bukan gini-gini dah. Saya masih ingat waktu itu latihannya itu berat. Itu seperti gini nih dulu. Seperti gini nih. Jadi posisi itu gini. Itu sehari 100 kali. Bayangin, itu umur 9 tahun. Sehari latihan 6 jam. Nah, setelah kekuatan fisik semua dilatih, baru guru saya ngomong, ilmu gaib diturunkan. Pertama kali saya belajar ilmu gaib adalah aji tapak banyu, ilmu mengambang di atas air. Gara-gara punya ilmu itu, sampai sekarang tidak bisa renang. Nah, disitulah saya belajar ilmu santet, ilmu membunuh jarak jauh, ilmu kebal, ilmu menghilang. Nah, kelas 4 SD saya dilatih. Dan pada itu usia 10-11 tahun, saya dibekali 100 macam pusaka, keris, tombak, pedang, dan 6 pusaka kebal. Besi kuning, mirah delima, lulang ke Belanda, kitab Istanbul, kul buntet, badar besi, anti tembak, anti bacok, anti cukur. Rambut itu tebal. Jadi kalau mau potong rambut, jimat dijauhkan dulu baru bisa dipotong. Jadi kalau mau potong rambut itu rugi banyak. Kenapa? Harus bancaan selamatan baru bisa kepotong. Kalau saya ngomong tidak bisa, walaupun di model apapun tidak bisa, kebal seluruh senjata badan ini. Guru saya berkata sama saya, karena seluruh tubuh kamu kebal, kamu akan terkena kutukan. Langit mengutuk, tanah menolak. Waktu nanti kamu mati, mayatmu tidak bisa kembali ke tanah, karena seluruh tubuh kamu kebal. Jadi ingat, waktu kamu mati, mayatmu tidak bisa kembali ke tanah. Nah, disitulah saya mulai diperkenalkan ilmu ngerogo sukmo. Mati sak jering urip, urip sak jering pati. Mati dalam hidup, hidup dalam mati. Rohnya mecat keluar dari tubuh. Nah, itu saya gunakan ilmu itu untuk adu ayam. Makanya sebelum saya bertobat, saya adu ayam, tidak terkalahkan sampai sekarang. Setelah bertobat berhenti. Ayam kalau pernah kalah disebut ayam pedotan. Kalau diadu pasti lari karena pernah kalah, betul? Nah, yang ngangguk-ngangguk sering adu ayam. Waktu pertama ayam saya lari, kedua lari, kalau ketiga lari baru dinyatakan kalah. Waktu yang ketiga itulah langsung saya baca mantra tameng wojo, tameng baja, supaya tubuh saya tidak bisa disentuh oleh manusia. Roh saya keluar dari tubuh, pindah ke ayam. Jebret, keok, menang. Karena yang di dalam ayam saya sendiri. Nah, disitulah saya belajar berbagai kekuatan mistik. Lulus SD, saya dibekali ilmu sirep, aji sirep begonondo.
Kalau mantra itu diucapkan, satu kampung tidur semua. Ilmu untuk ngerampok. Dan guru saya panggil saya, Tony, ada 2 jalan yang harus kamu pilih salah satu. Jalan takdir, dan nasibmu akan ditentukan dalam pilihan kamu. Kalau kamu jadi orang baik, jadilah orang baik sekalian. Tapi kalau kamu jadi seorang penjahat, jadilah penjahat kelas kakap. Bila perlu di akhirat, jadilah rajanya para penjahat. Guru, saya mau jadi orang baik. Kalau kamu mau jadi orang baik, sampai matinya pun kamu harus baik. Kelas 2 SMP, guru saya berkata sama saya, tinggal 1 langkah terakhir, kamu harus menguasai ilmu terakhir, yaitu pamengkang jagat, tutup bumi sapitu, membelah dunia dengan kekuatan 7 kegelapan paling gelap. Kamu harus menguasai santet 3 benua. Waktu itu, tetapi ilmu ini memiliki rahasia titik kelemahan. Seumur hidup kamu, kamu tidak boleh menikah, jatuh cinta tidak boleh, berhubungan dengan wanita tidak boleh. Ini yang susah. Kalau kamu melanggar pantangan ilmu ini, maka ilmu yang kamu kuasai akan menghancurkan hidupmu sendiri. Ingat, itulah jalan takdir kamu. Tinggal 1 langkah ilmu terakhir. Ingat, dengan diturunkan ilmu terakhir, berarti kita akan berpisah. Karena seluruh ilmu ini akan diwariskan ke kamu. Dan yang mewarisi ilmu itu kamu. Dan saya yang mengajarkannya harus kembali ke yang kuasa. Langsung saya baik, demi satu, supaya guru saya bisa meninggal. Langsung saya latihan ilmu terakhir, pamengkang jagat, membelah dunia. Setelah menguasai ilmu terakhir, guru saya berkata sama saya, dengan diturunkan ilmu terakhir, sudah waktunya kita berpisah. Aku akan mati kira-kira 2:30. Sebelum aku mati, aku tahu apa yang akan terjadi tentang rahasia takdir. Nanti kira-kira usia 18 tahun, kamu akan melihat suatu cahaya terang. Dan usia 19 tahun, kamu akan ketemu seorang raja yang datang dan muncul dari timur, yang dalam ramalan Jawa disebut Noto Negoro. Guru, bagaimana saya tahu jalan terang itu? Nanti sang takdir menentukan jalan takdir kamu, karena jiwamu akan dituntun oleh sang takdir untuk ketemu dia, karena kamu yang ditakdirkan ketemu dia. Nah, guru saya bukan orang Kristen, agama Pancasila, semua ikut. Nah, sang guru saya ngomong, waktu aku hidup tidak pernah bikin susah anak cucu. Demikian nanti waktu aku mati. 2:30 aku akan keluar dari ragaku. Sebelum aku mati, tak tinggali rezeki. Besok nomor buntut SDSB, Rebo malam Kemis, keluar nomornya 50. Ingat untuk beli peti matiku. Langsung dia semedi gini, langsung meninggal. 2:30, tepat jam, detik, tanggal, hari, tahun. Setelah guru saya meninggal, saya kehilangan arah. Usia masih remaja, dibekali kekuatan sehebat itu. Katanya ada dukun sakti, langsung saya datengin. Saya tunjukkan aji panglimunan ilmu menghilang, ting, menghilang. Dukunnya bingung, menghilang di mana anak ini? Malah dukunnya jadi murid saya. Saya kalahkan berbagai aliran di tanah Jawa. Saya lewati semua pertarungan. Usia 15 tahun, saya kalahkan berbagai aliran di tanah Jawa. Mendekati usia 18 tahun, setelah saya kalahkan, tumbangkan berbagai aliran, saya diajak kakak saya. Ton, ada KKR-nya Gilbert Lumoindong.
ceweknya sip-sip. Saya berkata sama kakak saya, tidak bisa. Karena rahasia titik kelemahan saya terletak di wanita. Perjaka ting-ting. Langsung kakak saya ngomong, yang cari cewek bukan kamu tapi saya. Kamu cukup gunakan aji jaran goyang. Teko gendeng mulih ngengkleng. Datang sinting pulang gila. Sekali kena 15 tahun susah lepas. Langsung saya ikut KKR-nya Gilbert. Duduk di belakang. Wah, Gilbert berkhotbah. Orang Kristen tidak bisa disantet, tidak bisa dimantrai, tidak bisa diguna-gunai. Langsung saya berkata, ini pendeta gemuk montok nantang orang ini. Saya baca mantra setan kober, kobaran api setan, supaya pendeta gemuk itu pingsan di mimbar, mutah darah, jemaat bubar. Saya santet Gilbert, syas. Gilbert kata, haleluya, Tuhan memberkati. Ilmu saya kabur. Sampai 2 kali dikirim kabur semua dah. San Gilbert berkata, siapa dukun-dukun, jimat-jimat, maju ke depan. Artakol. Saya kan tidak bisa bahasa Inggris. Saya kira Artakol itu tempat adu ilmu. Nah, dari belakang saya maju ke depan. Untuk apa? Daftar bertarung. Gilbert tatap saya. Tony, kamu yang punya ilmu menghilang, kebal segala senjata, murid si setan kober. Saya kaget setengah mati. Pendeta gemuk ini sakti juga. Bisa tahu ilmu saya, kekuatan saya. Tidak taunya apa, setelah saya bertobat, Gilbert terus terang, aku pun diberitahu pendeta lain juga. Saya tantang Gilbert bertarung. Gilbert berkata, besok pagi jam 8 kamu saya tunggu di sini. Satu malam saya tidak bisa tidur gara-gara satu kata haleluya. Hari yang kedua saya datang. Jam 8 pagi, pendeta-pendeta ngelilingi saya. Sigira bara. Aku bingung, belum pernah ada mantra raba-raba. Ya taunya di karismatik ada bahasa roh. Saya fokus pertarungan. Saya pukul Gilbert pukul mental. Saya ngomong, stop. Benteng pertahanan saya tameng besi kuning hancur. Karena tubuhnya disusuk emas dan jarum tembaga. Kebal, hancur, pasir emas dan pasir tembaga. Saya mau Gilbert, stop. Besok terusin lagi. Gilbert ngomong, jam 8 besok saya tunggu di sini. 2 malam saya susah tidur. Pertama haleluya, kedua raba-raba. Nah, hari yang ketiga pendeta langsung kepung saya. Saya fokus pertarungan. Wah, tendang, pukul berat. Wah, pendetanya banyak gini. Dalam nama Yesus lari, sembunyi. Waktu itu Gilbert tutup mata. Haleluya, buka mata. Tinggal saya dan dia. Yang lain lari. Demi nama Yesus, gini lari. Tinggal saya sama Gilbert. Gilbert buka mata, loh. Saya ngomong sama Gilbert, ini ilmu terakhir saya. Kalau aku kalah, aku berguru sama kamu. Tapi kalau aku menang, kamu mati. Gilbert berkata, silahkan. Saya baca mantra terakhir, Pamengkang Jagat. Itu tahun 92. Saya baca mantra, saya buka mata. Waktu saya mau pukul Gilbert, saya lihat tubuhnya Gilbert keluar cahaya terang. Pendeta yang takut lari juga keluar cahaya terang juga. Jadi sebenarnya Tuhan melindungi mereka. Tapi mentalnya takut. Jadi yang lari pun ada cahaya terang. Saya baca mantra. Saya buka mata. Waktu pukul Gilbert. Saya masih ingat itu.
pukulan terbang itu. Waktu itu cahaya terang itu jengkal gini, mental. Saya kalah dan terpental 10-12 meter. Saya kalah, hilang ingatan, gila 1 tahun. Saya didoain pendeta-pendeta, bukan tambah sembuh, tambah gila. Dan tepat usia 19 tahun, ada cahaya terang datang, shok, masuk kepala saya sembuh seketika. Dan terdengar suara, akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir, akulah aku, akulah Yahweh. Langsung saya ketemu Tuhan Yesus sendiri tahun 93. Saya tidak bisa lihat wajahnya, hanya jubahnya. Akulah kebangkitan dan hidup. Nah, setelah itu Tuhan Yesus menghilang depan saya. Saya sembuh dari hilang ingatan. Makanya semua mantra dalam hidup saya hilang. Dan teknik bela diri saya hanya ingat 1%. Bahwa dulu saya pernah dilatih bela diri itu hanya ingat 1%, dasar-dasar. 99% hilang. Karena kebentur bagian kepala sini dulu. Nah, setelah itu saya cari jimat, saya hilang semua. Nggak taunya waktu gila 1 tahun dibakar pendeta semua. Jadi begitu bertobat habis-habisan hilang semua. Nah, saya cari Gilbert. Gilbert berkata, aku ingin tahu apakah kamu betul-betul bertobat atau nanti kumat lagi. Saya dikirim sekolah Alkitab di Inteos, saya murid pendeta Pontas Pardidi. Lulus tahun 96, ranking 4. Tepuk tangan dulu. Karena muridnya tinggal 4. Dan tahun 2001, waktu itu saya diminta sama inspektur polisi, Pak Daud, Anda diminta untuk memberi pengarahan, untuk ngasih pengajaran di Akademi Kepolisian Semarang. Anda ditugaskan, diminta untuk mengajar. Karena banyak kasus hipnotis, kerusuhan Poso, kerusuhan Ambon, dan banyak sekali kasus hipnotis di berbagai tempat di masyarakat. Karena itu Pak Daud diminta untuk ngasih pengarahan di Akademi Kepolisian. Waktu itu Gubernur Akpolnya Khairul Rasyid. 2001, dan waktu itu langsung saya didampingi sama Wagubnya Bagus Ekodanto waktu itu di Akademi Kepolisian Semarang. Nah, 2001 sampai 2003 saya ngasih pengarahan di Akademi Kepolisian waktu itu. Waktu itu ada banyak, itu ada Muhammad Nur, jadi ada yang Islam, Kristen semua kumpul semua. Ada Muhammad Nur, ada Beni Bawensel. Setelah itu banyak sekali yang ngasih pengarahan itu telah 2001 sampai 2003. Dan tahun 2004 saya diminta untuk menjaga Presiden SBY. 2004 sampai 2014 saya diminta untuk menjaga presiden dengan satu bidang tentang penangkal ilmu hitam. Jadi yang hitam-hitam tugas saya. Nah, di situ saya ditugaskan banyak sekali hal yang saya ditugaskan. Wah, itu nangkep teroris. Setelah itu saya cerita Pak Irman ya, teroris perintah 1. Tangkap, hidup atau mati. Nama ini, sok. Berapa lama kamu? Sok, 3 bulan. Oke. Tangkap. Saya ditugaskan selama 10 tahun. Selalu berhasil dan tidak pernah satupun gagal. Dan istri saya ngomong sama saya tahun 2013. Papi sudah bertugas untuk negara. Sekarang, tapi papi ingat anak-anak. 10 tahun sampai anak saya itu, saudara, jarang ketemu saya. Jadi kalau saya datang ke rumah, papi datang langsung ngumpet semua. Langsung tidur gini semua. Nanti takut papi marah-marah gitu lah. Aduh, saya lihat anak-anak kayak gini semua. Wah, jadi takut semua ada. Itu saya tugas banyak. Itu banyak kiriman ilmu hitam dari India, Thailand, dari
Burma, dari Cina, ekspor import, banyak itu, saudara. Itu, dan kalau presiden sebelum tiba kan, sebelum pas pampres tiba, itu lokasi harus tidur dulu dari ilmu hitam. Baru pas pampres tiba, presiden tiba. Jadi saya itu tim untuk yang pendahulu, bersin. Dan waktu itu saya langsung perintah dari Kasek Jenderal Pramono Edi waktu itu, tugas langsung cek, wah 10 tahun ya itu. Nah, setelah 10 tahun, tahun 2013 itu 9 tahun bertugas, guru, ya saya masih ingat, guru saya selalu mengajarkan saya, kehormatan itu nomor 1. Jadi selama saya bertugas, saya tidak pernah korupsi, maka tidak kenal KPK. 9 tahun, udah berhenti aja Papi. Nanti kan 2014 10 tahun Pak SBY udah turun. Jadi Papi lebih baik ngajukan permohonan mengundurkan diri. Langsung saya menghadap Kasat, izin Jenderal, 2014 siapapun presidennya, saya tidak jaga lagi. Kenapa Daud? Hati saya ingin untuk keluarga. Waktu itu langsung Kasat ngomonginnya, Daud, di Indonesia hanya ada satu manusia yang bisa ngalahkan kamu. Namanya Gilbert Lumoindong. Panggil dia di Cikeas. Saya tunggu di rumah. Saya ingin tahu sehebat apa orang yang bisa ngalahkan si setan kober. Langsung Pak Gilbert datang. Haleluya. Langsung Pak Pramono Edi ngomong gini. Kenapa? Gemuk sekali. Langsung Pak Gilbert pulang. Jenderal, ada petunjuk. Daud, kenapa Gilbert saya panggil? Jaga-jaga. Nanti kalau kumat lagi, siapa yang bisa ngendaliin kamu? Nanti kalau kamu kumat lagi, banyak yang mati tanpa jejak. Langsung, ya udah. Oh Gilbert, ya. Kamu betul-betul mau mundur, Daud. Mundur. Ingat, waktu negara goncang, kalau kamu diaktifkan kembali, kamu harus siap. Tapi kamu harus di bawah sumpah. Apa yang saya lakukan? 1, kamu tidak boleh mengajarkan ilmu gaib kamu. Nomor 1, tidak boleh diturunkan baik ke anak kamu maupun orang lain. Jadi biarlah cukup selesai generasi setan kober. Sampai di sini. Kenapa Jenderal? Nanti kalau ada yang diturunkan gawat, banyak pejabat mati tanpa jejak. Karena saya kan sebelum bertobat punya kemampuan. Roh saya bisa pindah ke tubuh seseorang, masuk. Misalnya ini menteri di sini, saya bisa masuk ke badannya dia, ajudannya dia, langsung tembak jedor, roh saya balik lagi, dia masuk penjara. Itu pembunuh tanpa jejak, masuk. Jadi saya bisa masuk ke dalam badan orang. Nah makanya itu saya disumpah tidak boleh mengajarkan. Tahun 2013, 2014 kamu akan betul-betul positif mundur. Iya, setelah 10 tahun saya bertugas. Tepat tanggal 9 Juli. Siapapun presidennya, saya tidak jaga lagi. Itu janji saya. Nah, itu saya mundur, anak keluarga semua mendukung. Tanggal 9 Juli, makanya saya sama Pak Irman lama tidak ketemu, 15 tahun ada. Dan 10 tahun kan saya jarang ke Surabaya. Nah, setelah itu 9 Juli saya udah berhenti. Saya lihat di TV One, Prabowo menang. Saya lihat Metro TV, Jokowi menang. Terusan anak saya ngomong, papi kan pengawal jaga presiden. Kalau ini papi jaga yang mana, presidennya 2. Wah langsung saya mau, untung saya tidak jaga. Kalau enggak pusing juga. Nah akhirnya udah, akhirnya Jokowi menang. Dan tahun 2015 ada dari orang militer, Pak Daud, Anda diminta untuk menghadap Menteri Menko, ini Pak Daud penting sekali. Maksudnya gimana? Ingat, negara masih memerlukan Bapak, Anda diminta diaktifkan kembali menjaga istana. Pak Daud menerima atau tidak? Tidak. Sudah berjanji dalam hidup saya? Tidak. Ingat Pak Daud, coba dipikir dulu. Kenapa negara memerlukan Anda? Tidak.
Saya ingin sekarang fokus ke gereja dan fokus ke keluarga. Saya sudah berhutang sama anak saya 10 tahun. Biar cukup 10 tahun ini aja cukup. Nah itu, tapi ingat Pak Daud, kalau negara waktu goyang, Anda tetap akan diaktifkan. Anda harus siap. Saya tidak mau, itu janji saya. Tak kasih rekomendasi, cari pendeta lain aja. Dalam hati saya, biar capeknya ganti orang. Nah, 24 jam capek loh. Saya tugas dulu nungguin satu handphone, saudara. Itu handphone itu, saudara. Wah, itu handphone keramat bener, saudara. Begitu bunyi, pas khotbah harus diangkat, harus berangkat, saudara. Stres, saudara. Jam 2, jam 3, setiap kali harus siap, sedia, saudara. Capek, saudara. Wah, saya ngomong wani handphone keramat nih. Makanya begitu saya pensiun tak buang langsung, saudara. Tak buang, udah bebas. Nah, sekarang saya banyak fokus untuk gereja sama keluarga.